Tujuan pembelajaran adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi wattmeter analog, mampu merangkai wattmeter analog pada rangkaian beban, mampu menggunakan wattmeter analog untuk mengukur daya listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Triutami. Saya adalah guru di SMK Negeri 2 Klaten pada program keahlian Teknik Tenaga Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan topik cara menggunakan wattmeter analog. Apa itu wattmeter analog? Apa fungsi dari wattmeter analog? Bagaimana cara mengidentifikasi wattmeter analog? Bagaimana gambar rangkaian dari wattmeter analog? Serta bagaimana cara menggunakan wattmeter analog? Mari kita ikuti penjelasan selanjutnya. Ada baiknya kita memahami jenis-jenis daya listrik pada sumber tegangan AC. Daya semu PS sama dengan V kali I dalam satuan VA. Daya nyata P efektif sama dengan V kali I kali cos Q, satuannya watt. Daya reaktif PR sama dengan V kali I kali sin Q, satuannya var. Jadi, wattmeter merupakan alat ukur untuk daya nyata. Untuk simbol gambar wattmeter sebagai berikut. Di sini terdapat kumparan arus yang dihubung seri, sementara untuk yang di sini terdapat kumparan tegangan yang dihubung paralel. Fungsi wattmeter analog adalah untuk mengukur besarnya daya listrik pada suatu rangkaian beban listrik yang nilainya ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Sebelum kita merangkai wattmeter analog, ada baiknya kita identifikasi dulu wattmeter analog. Simbol huruf W menunjukkan bahwa alat ukur ini merupakan alat ukur wattmeter. Simbol gambar ini menunjukkan bahwa sumber tegangan yang digunakan adalah sumber tegangan AC. Sementara simbol ini menunjukkan prinsip kerja berdasarkan besi putar. Kelas 0,5 merupakan kelas ketelitian presisi. SEW merupakan seri dari alat ukur wattmeter ini. Posisi ini menunjukkan bahwa pembacaan alat ukur pada posisi mendatar. Terkait dengan alat ukur wattmeter yang bekerja berdasarkan besi putar, ada baiknya kita pahami konstruksi dari besi putar tersebut. Ini menunjukkan skala, menunjukkan jarum penunjuk. Di sini poros. Ini merupakan kumparan tetapnya. Di sini pegas dan ini merupakan besi lunak. Adapun prinsip kerja dari besi putar adalah sebagai berikut. Jika arus mengalir pada rangkaian, maka akan timbul medan elektromagnetis yang memagnetisasi besi lunak. Karena arah kedua kutub besi lunak akan sama, sehingga mengakibatkan saling tolak-menolak, maka akan terjadi pergeseran jarum penunjuk. Terkait dengan kelas ketelitian yang ada pada wattmeter ini, ada baiknya kita mengetahui tabel kelas ketelitian secara lengkap. Dapat kita lihat bahwa 0,5, kelas 0,5, kesalahan yang diizinkan kurang lebih 0,3, penggunaannya di laboratorium, dan 0,5 ini merupakan alat ukur yang presisi. Sebagai pedoman dalam merangkai wattmeter ke beban, perlu dipahami dulu gambar rangkaiannya.
Dua input wattmeter dikoppel dihubung dengan fasa sumber. Satu jalur masuk ke kumparan arus, lalu dihubung ke fasa beban. Satu jalur lainnya masuk ke kumparan tegangan, lalu dihubung dengan nol yang dikoppel dengan nol beban. Simbol pada bagian terminal wattmeter. Plus minus A plus minus V dihubung ke sumber tegangan AC untuk fasa. Sementara 1 ampere 5 ampere dihubung untuk fasa beban. 240 volt 120 volt untuk 0 sumber dan 0 beban. Jika beban yang akan kita ukur di bawah 120 watt, terminal yang kita gunakan 1 ampere dan 120 volt. Sementara kalau beban yang akan kita ukur 120 watt sampai 240 watt, yang kita gunakan adalah terminal 1 ampere dan 240 volt. Jika beban yang akan kita ukur 600 watt, maka terminal yang kita gunakan 5 ampere dan 120 volt. Sementara kalau bebannya tinggi di antara 600 watt sampai 120 watt, kita menggunakan terminal yang 5 ampere dan 240 volt. Adapun cara menentukan hasil pengukuran menggunakan wattmeter analog adalah sebagai berikut. Jika menggunakan terminal pada 1 ampere dan 120 volt, maka hasil pengukuran sama dengan penunjukan jarum. Jika menggunakan terminal pada 1 ampere dan 240 volt, maka hasil pengukuran sama dengan penunjukan jarum dikalikan 2. Jika terminal yang digunakan 5 ampere dan 120 volt, maka hasil pengukuran sama dengan penunjukan jarum kalikan 5. Namun jika di 5 ampere dan 240 volt, maka hasil pengukuran sama dengan penunjukan jarum dikalikan 10. Alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan pengukuran menggunakan wattmeter analog adalah sebagai berikut. Ini alat ukurnya, wattmeter analog. Di sini ada jumper banana plug fasa, ada jumper banana plug 0, ada test pen, sumber tegangan AC 1 fase. Di sini ada contoh salah satu beban listrik, heater atau pemanas, di mana spesifikasi dayanya sebesar 600 watt. Untuk selanjutnya kita sambungkan plus minus A, kita jumper menuju ke plus minus V, lalu dikoppel menuju ke sumber fasa, dikoppel menuju ke sumber fasa. Kemudian untuk menentukan berapa batas ukur arusnya, kita menggunakan rumus I sama dengan P per V. Jadi kalau tadi contoh beban heater itu 600 watt, sementara tegangan yang kita gunakan adalah tegangan AC 1 fase 220 volt, berarti arus bebannya sama dengan 2,73. I sama dengan 600 per 220 sama dengan 2,73. Jadi lebih dari 1 ampere. Berarti kita pilih batas ukurnya yang 5 ampere. 5 ampere kita beri jumper. Ini nanti untuk ke beban.
masukkan ke steker salah satu beban. Untuk steker beban yang lain kita hubungkan ke 0. Yang di jumper dengan karena 600 watt berarti batas ukur untuk tegangannya harus di atas. Kalau kita kalikan 5 kali 120 berarti 600, maka sebaiknya kita gunakan batas ukur yang di atasnya sedikit. Jadi kita pilih yang 240 volt. Kemudian kita couple dengan nolnya beban yang sudah kita jumper tadi. Lalu kita hubungkan ke sumber tegangan. Posisi pembacaan posisi mendatar. Ya, ini kelihatan lampu menyala berarti ini fasa. Berarti satunya lagi tidak menyala, 0. Kita hubungkan yang 0 dulu untuk safety-nya ya. SOP-nya kita hubungkan 0-nya dulu. Ya, baru dihubung fasanya. Kemudian kita tekan, kemudian kita on-kan bebannya. Kita lihat hasil penunjukan jarum. Jarum masih bergerak. Kita tunggu sampai jarumnya pada posisi diam. Ya, di situ menunjukkan angka 60. Karena yang kita gunakan terminal 5 ampere dan 240 volt, jadi hasil pengukuran 60 dikalikan 10 sama dengan 600 watt. Dan kali ini Rizky Aditya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan wattmeter analog. Plus minus A dihubungkan ke sumber fasa. Lalu plus minus A dikoppel ke plus minus V. Karena bebannya 600 watt, maka kita akan menggunakan batas ukur 5 ampere. Ampere dihubungkan ke salah satu steker beban. Steker beban yang satunya dihubung ke 240 volt. volt dikoppel ke 0 sumber. Ini 0, ini fasa. Sambung 0 dulu, baru fasa. Dalam pembacaan wattmeter dengan posisi mendatar, kita nyalakan beban, lalu kita baca penunjukan jarum. Ya, angka menunjukkan 51. Jadi hasil pengukuran 51 dikali 10 sama dengan 510 watt. Untuk melepas rangkaian kita harus mematikan bebannya. Kemudian kita mencabut fasanya, lalu diikuti dengan nolnya. Demikian tadi video pembelajaran
yang menyajikan bagaimana cara menggunakan wattmeter analog. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Saya Erni Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.